Hai Technical Audience, Selamat datang di Microsoft Tech Days. saya Pak Jaharanto sebagai ATS di Microsoft Indonesia. Dan saya Sugianto Yonatan sebagai Optimize Desktop Spesialis di Microsoft Indonesia. Oke, kali ini kita akan coba memberikan satu sharing knowledge ya, update teknologi mengenai produk Microsoft, yaitu System Center 2012, di mana kita hanya membahas area di data center dan desktop management. Oke. Saya buka dulu semuanya biar kita bisa lihat. Oke, di sini kita lihat bahwa produk System Center itu mencakup keseluruhan dari operational data center berikut dengan para klien atau desktop, mulai dari kita lihat di layar virtualize, deployment and manage, design, configure dan deploy, monitor and manage service end-to-end, data protection serta IT service management. Semua ini akan dilakukan secara automation oleh IT Process Automation, yaitu System Center Orchestrator. Tapi sebelumnya kita coba lihat historical dari produk tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa produk ini punya histori yang cukup panjang. Saya buka dulu semuanya biar kita bisa show. Oke. Dari mulai tahun 94 lihat ya bahwa Microsoft telah meluncurkan satu produk untuk memanage desktop dan bentuk client. Tahun 2000 masuk ke area data center. Tahun 2006, 2007 mulai melakukan virtualisasi di situ. Ya, kita lihat bahwa perkembangan teknologi virtualisasi di 2007 mulai hype. Microsoft masuk ke dalam area tersebut. Berikutnya adalah heterogeneous support, bahwa di dunia IT tidak hanya platform Microsoft atau Intel yang ada, tapi banyak sekali ya, mulai dari Unix, mainframe, Asparatus dan seterusnya. Makanya Microsoft coba mengcover apa yang di luar dari Windows Server. Terakhir adalah, saya buka satu lagi, terakhir adalah produk yang dibeli oleh Microsoft, akuisisi, itu adalah untuk yang IT Process Automation, which is ada produk namanya ada Opalis. Berikutnya untuk application insight, Microsoft juga akuisisi satu produk namanya Avicode. Nah, di sini dikumpulkan menjadi satu produk suite yang disebut dengan System Center 2012, komplit mulai dari Configuration Manager sampai ke Application Controller di situ. Apa sih yang baru sih dari 2012? Kita lihat bahwa komponen tersebut yang tadi kita lihat sebelumnya cukup banyak ya. Nah, di sini pertama kali Microsoft menggabungkan komponen tersebut menjadi satu dan dikeluarkan dengan versi yang sama dan waktu yang sama pula. Ya, terus juga untuk deep integration, tadinya itu produk masing-masing, kemudian melakukan integrasi terhadap produk tersebut. Terakhir adalah yang paling Microsoft disenangi oleh para customer adalah UI experience. Itu sangat-sangat mudah digunakan. Ini dia yang akan menjadi satu power atau satu keunggulan Microsoft di area produk yang dilakukan. Ya, dan sebagai tambahan juga, UI-nya untuk semua System Center itu akan sama semua. Yes. Jadi semuanya itu disimplify supaya teman-teman administrator lebih mudah ya untuk Yes. manage data center dan juga desktop management Betul, mereka. pastinya seperti itu. Yang mungkin kalau kita compare dengan yang produk lain tidak bisa ya, karena ini sesuatu yang Microsoft udah own dari sejak dulu ya. Yang paling simple gitu ya, orang pasti ingat pada saat install Microsoft tidak perlu buka namanya manual atau buku tebal, cukup ingat adalah klik ya, agree, next, and finish ya. Jadi selebihnya bagian yang sulit itu akan dilakukan secara background. Jadi dari sisi customer rasa instalasi sangat mudah dan secara otomatis jadi ya, gitu secara otomatis dan hitungan langsung aplikasi itu sudah terinstall. Oke, coba kita sedikit masuk ke dalam setiap komponen ya, Egy ya. Jadi tadi kita udah sebut di tahun 2007 Microsoft masuk ke virtualisasi. Ini sudah masuk ke, kita ngomong bicara secara virtual machine manager, di mana ini satu komponen dari System Center yang memanage semua platform virtualisasi yang ada
yang ada menggunakan Intel base ya, Intel atau AMD atau kita sebut X64 atau X86 di situ. Jadi tidak hanya Microsoft punya produk Hyper-V, tapi kita juga bisa maintain untuk yang VMware maupun yang satu lagi ada Citrix. Ya. Oke, salah satu yang cukup powerful adalah Dynamic Optimization, di mana untuk kita sebut adalah cluster load balancing itu sudah built-in di dalam SCVMM untuk melakukan manage terhadap hypervisor yang ada ya, dan juga kita bisa lihat bahwa multiple VM placement-nya secara service itu bisa dilakukan dengan mudah pada saat perpindahan. Begitupun kalau kita bicara masalah power management dari SCVMM. Ini kita highlight yang paling bawah adalah ability to admin schedule secara policy. Jadi kita bisa melakukan administrasi by schedule. Jadi nggak perlu kita datang malam-malam datang untuk melakukan sesuatu, tapi cukup kita schedule aja. Itu salah satu yang menarik di tadi SCVMM. Apa aja sih yang disupport untuk yang SCVMM? SCVMM. Jadi SCVMM ini akan mensupport juga virtual selain tadi Hyper-V dari Microsoft yang seperti tadi Bapak terangkan juga, kita juga akan support juga untuk VMware juga dan juga Citrix juga. Jadi semua platform untuk virtualisasi server nanti bisa di-manage dengan menggunakan SCVMM ini. Oke, great. Versinya mungkin versi yang terbaru yang kita belum lihat di sini versi 5 yang disupport ya, tapi kan itu masih baru ya untuk khusus untuk VMware ya. Tapi pasti dengan waktu yang nggak begitu lama itu akan disupport oleh SCVMM. Artinya bagi customer mendapatkan keuntungan dengan satu konsol panel, dia bisa mengatur, dia bisa memanage berbagai macam merek atau produk dari virtualisasi. Oke, kita masuk ke area yang komponen lainnya adalah Data Protection Manager, di mana biasanya kalau kita punya satu sistem, punya data, kita memerlukan backup ya. Tapi kali ini Microsoft tidak menyebut backup manager atau backup system, tapi disebut adalah Data Protection Manager. Jadi tidak hanya melakukan backup, tapi memprotek data tersebut supaya atau agar bisa di-restore dengan sempurna. Seperti itu yang kenapa kita menyebutnya atau Microsoft menyebut Data Protection Manager. Ya, kita bisa melakukan sentralisasi baik itu untuk yang server maupun untuk yang desktop juga. Jadi secara transparan kita punya data di notebook kita di sini, kita bisa mengatur scheduling kapan kita mau di backup data kita. Secara otomatis ya. Secara otomatis. Jadi ini clear sekali bahwa benefit bagi customer adalah secure access terhadap IT timnya dan juga quicker time to recovery. Jadi untuk misalnya kita ada sesuatu yang kita butuh di hari yang kemarin, kita bisa dengan cepat melakukan restorasi di situ atau recovery. Oke, topik yang menarik ini akan dibawakan oleh Pak Sugi. Oke, saya akan menerangkan mengenai Configuration Manager atau disebut juga SCCM. Nah, ini saya akan lebih menerangkan fitur-fitur terbaru dari SCCM 2012, di mana kita akan melihat mengenai admin experience-nya seperti apa, lalu granular control terhadap client setting, kemudian juga setting management, dan juga integrasinya terhadap security. Jadi di SCCM 2012 ini kita bukan hanya akan memanage desktop juga Pak, jadi kita juga bisa manage security di desktop juga. Jadi diintegrasikan. Ya. Apa aja sih yang ada di dalam SCCM 2012? Sebenarnya banyak sekali fitur-fiturnya Pak. Mulai dari pertama dari software update management, lalu kita juga ada remote control. Apa ini remote control nih? Remote control ini biasanya kalau misalnya kita punya tim helpdesk untuk troubleshooting, kita bisa dari konsolnya SCCM, kita bisa langsung klik kanan ke misalnya desktop yang bermasalah, kita langsung bisa remote Pak. Jadi kita tidak perlu lagi tools lain, tools tambahan untuk meremote troubleshooting. Lalu kemudian kita juga akan support untuk mobile device jadi manajemen. Jadinya kalau dulu di SCCM yang versi sebelumnya Pak, kita harus memerlukan tambahan, software tambahan. Sekarang sudah diintegrasikan untuk mobile device manajemennya juga. Ya. Dan untuk mobile device management yang akan disupport bukan juga hanya punya Microsoft, tapi nanti kita akan lihat juga apa saja mobile device yang akan disupport. Kemudian juga ada power management, kemudian juga sesuai dengan judulnya tadi kita akan mengintegrasikan security juga, maka
untuk network access protection dan juga antivirus juga bisa di-manage melalui SCCM ini. Oh, oke. Iya. Antivirus yang disupport apa aja ya? Antivirus yang dibuat tentunya versi Oh, Microsoft, Pak. tentunya. Oke, baik. Yang Forefront, Pak. Microsoft Forefront 2012. Oke. Jadi pada saat yang bersamaan juga kemarin waktu di launching itu Forefront itu sudah masuk ke dalam keluarga System Center. Oh, oke. Jadi Forefront Endpoint sudah masuk ke dalam keluarga System Center juga. Jadi bagi customer nggak perlu cari-cari produk Antivirus lagi. yang lainnya atau security lainnya ya, udah embedded. Benar di dalam. sekali, Pak. Oke. Lalu kemudian fitur yang berikutnya kita ada juga untuk pendistribusian software, distribusi software yang bisa dilakukan baik berupa classic application yang kita melakukan instalasi yang lama atau juga application virtualization dari Microsoft. Oke. Kemudian juga yang terbaru dari SCCM 2012 itu kita ada namanya self-service portal di mana IT bisa memberikan service katalog, Pak. Software apa saja yang bisa diinstal oleh user. Seperti itu. Jadi memudahkan user juga. Nggak perlu cari-cari softwarenya apa, tapi sudah disediakan oleh company tersebut ya. Iya, benar sekali. List software yang boleh diinstal oleh user itu apa saja. Oke. Benar. Lalu kemudian SCCM juga tetap bisa digunakan untuk OS deployment. Jadi mulai dari notebooknya kosong sampai kita install aplikasi, install OS bisa langsung dilakukan secara terpusat dengan menggunakan SCCM ini. Oh, oke. Dan yang terakhir, fitur-fiturnya yang terakhir itu kita bisa melakukan asset inventory juga, Pak. Hardware inventory maupun software inventory dengan menggunakan SCCM. Dan juga terakhir, kalau misalnya kita kan sering kan, Pak, mau tahu nih, kita punya lisensi sejumlah X yang sudah di-deploy atau di-install di user itu berapa banyak. Nah, itu bisa diketahui juga melalui software monitoring yang ada di SCCM 2012. Oh, jadi dari user nggak selalu minta-minta, tapi ternyata mereka nggak pakai gitu ya, bisa Benar, ketahuan Pak. di situ ya. Bisa ketahuan juga. Oke. Oke. Sekarang kita masuk juga ke fitur-fiturnya. Jadi SCCM 2012 ini sudah support untuk full application lifecycle, Pak. Jadi mulai dari kita mau deploy aplikasi baru, lalu misalnya ada updatean untuk aplikasi tersebut, lalu mungkin kita mau mengubah misalnya versinya dari yang versi kedua ke versi ketiga, itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan SCCM. Sampai kita mau retire atau juga uninstall aplikasi. Jadi semua itu bisa digunakan menggunakan SCCM untuk melakukan application lifecycle secara menyeluruh.